Selamat bertemu kembali di mata kuliah Dasar Desain Antarmuka Pengguna. Salah satu komponen dalam desain antarmuka pengguna yang seringkali muncul adalah image atau gambar. Tujuan utama penerapan gambar dalam desain antarmuka pengguna adalah untuk menarik perhatian. Karena otak kita memproses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Riset membuktikan bahwa kita cenderung lebih fokus pada wajah seseorang, terutama di bagian mata. Gambar ini menunjukkan hasil studi eye tracking, di mana warna merah menunjukkan bagian yang paling sering dilihat dan warna hijau adalah bagian yang paling jarang dilihat. Selain itu, manusia juga cenderung melihat ke arah di mana orang lain sedang melihat. Sehingga bila kita ingin menarik perhatian dengan cepat, kita bisa menggunakan foto wajah seseorang. Bila kita menggunakan foto, penting untuk memilih foto yang memiliki kualitas yang baik. Ciri foto yang berkualitas adalah foto dengan exposure yang tepat, tidak underexposure ataupun overexposure. Selain itu, foto yang berkualitas baik adalah foto yang diambil dengan komposisi yang baik juga. Ketika kita memilih foto, pilih foto yang ukurannya cukup besar sehingga fotonya itu nggak pecah dan bila perlu nantinya bisa di-crop. Untuk pemilihan foto, hindari foto yang terlalu umum atau terlalu banyak digunakan oleh orang. Kita harus mengusahakan mencari foto yang unik dan spesifik. Namun yang lebih penting, foto itu harus terkait dengan konteks produk maupun entitas yang sedang kita buatkan desainnya. Ini saya berikan satu contoh pemilihan gambar yang tidak sesuai sama konteks produk atau entitasnya. Kalau kita lihat sekilas, kita mungkin akan berpikir bahwa ini adalah websitenya seorang penjahit. Tapi kalau kita cermati lagi teksnya, di situ ada tertulis digital creativity. Ini website apa sih sebenarnya? Nah, ternyata ini tuh adalah website milik sebuah web atau software developer gitu. Slogannya adalah tailor-made digital creativity. Jadi maksudnya ketika mereka mau mengembangkan sebuah web atau software, mereka itu bisa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan yang sangat custom, sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya klien. Jadi seperti seorang penjahit, ketika harus menjahit baju seseorang, bajunya itu dibuat sesuai dengan selera dan ukuran fisiknya. Tapi sayangnya maksudnya itu sangat sulit ditangkap karena sangat tersirat. Misalnya, bila saya diberi alamatnya web X Novo ini, kemudian saya buka dan saya melihat desain webnya seperti ini, maka saya mungkin akan berpikir, waduh salah alamat URL ini gitu. Kok malah nyasar ke webnya penjahit atau ke perusahaan tekstil, salah alamat ini. Jadi jangan memberikan kesan-kesan tersirat atau pesan-pesan tersirat di website. Semuanya harus jelas dan gamblang. Ada satu prinsip yang dikemukakan oleh Steve Kirk. Beliau bikin buku judulnya Don't Make Me Think. Jadi memang prinsip utamanya adalah kita nggak boleh bikin user itu berpikir. Sebuah desain antarmuka pengguna itu harusnya intuitif. Jadi orang itu akan pakai tanpa perlu berpikir banyak, langsung tahu apa yang harus dilakukan. Sama kasusnya kayak tadi, saya punya contoh yang kedua. Kalau kita lihat sekilas, ini gambarnya seperti bengkel kayu. Tapi kalau kita baca teksnya lebih lanjut, ini adalah sebuah konsultan
branding. Jadi ketika kita milih gambar, gambarnya itu harus benar-benar jelas. Bila itu adalah perusahaan tekstil, ya tunjukkan produk-produk tekstilnya seperti apa. Bila itu adalah sebuah perusahaan software developer, ya beri gambaran yang jelas, kira-kira software develop yang bisa ditangkap oleh orang secara instan, secara langsung tanpa makna tersirat itu seperti apa. Sekarang coba kita bandingkan dengan contoh yang ini. Dari gambarnya udah jelas ya, menunjukkan bahwa yang dijual itu adalah sepertinya credit card reader, mungkin beserta aplikasi mobilenya. Gambarnya sangat jelas mengilustrasikan alatnya seperti apa dan bagaimana cara penggunaan alatnya. Oke, sudah jelas ya dari contoh-contoh tadi bahwa kita harus memilih gambar yang benar-benar sesuai dengan konteks, yang membuat user tidak berpikir banyak tentang ini produk apa, ini perusahaan apa. Jadi semuanya tergambar dengan gamblang, eksplisit, dan jelas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tipe dan format gambar digital. Secara garis besar, ada dua tipe gambar digital, ada gambar raster atau bitmap, dan ada gambar vektor. Gambar raster adalah gambar yang terdiri dari piksel-piksel kecil, sehingga kualitas gambar akan terpengaruh bila kita melakukan perbesaran ukuran gambarnya. Lalu tipe gambar yang kedua adalah gambar vektor. Gambar ini dibentuk dari poligon dengan komputer, sehingga tidak akan terpengaruh bila ukurannya diperbesar. Kemudian terkait dengan format gambar digital, ada beberapa format gambar yang akan kita bahas, dan format-format ini cukup sering kita temui. Yang pertama adalah JPG atau kepanjangannya Joint Photographic Expert Assemble. Seperti namanya, format gambar ini memang ditujukan untuk foto karena dia mendukung 16,7 juta warna. Kekurangannya adalah lossy, jadi akan terjadi penurunan kualitas bila dikompres. Ini adalah contoh perbandingan hasil kompresi mulai dari 100% sampai 0% yang menyebabkan penurunan kualitas gambar dengan format JPG. Lalu ada format GIF. Bila dibandingkan dengan JPG, format GIF ini warnanya sangat sedikit, hanya 256 warna. Namun format ini mendukung animasi dan transparansi. Selain itu, dia lossless. Jadi bila dikompres, tidak akan ada penurunan kualitas gambar. Format GIF ini sangat cocok untuk logo karena logo yang baik harusnya tidak terlalu banyak warna dan gradiasinya. Sehingga misalnya kita harus memasang logo di web, maka format ini adalah format yang tepat. Dari contoh ini terlihat jelas ya perbedaan dari format JPG dan GIF. Terlihat bahwa format JPG itu gradiasinya lebih halus. Di contoh ini kelihatan juga bahwa bila hanya berupa grafik sederhana, format GIF ini dengan file size yang lebih kecil, penampakannya sama baiknya dengan JPG. Lalu ada format PNG. Format PNG ini sebaik JPG dalam menampilkan warna, malah dia punya dua pilihan warna, kita bisa nyimpen dengan format 8 bit atau 24 bit. Namun dia lossless, dia tidak akan terpengaruh oleh kompresi. Tapi dampaknya file size-nya akan jadi lebih besar. JPG, GIF, dan PNG tadi adalah format gambar tipe raster atau bitmap. Selanjutnya, ini adalah format gambar tipe vektor yang biasa dipakai di web.
Inilah format SVG. Format SVG ini memang dirancang untuk web. SVG ini untuk gambar vektor 2 dimensi. Biasanya gambar SVG ini digunakan pada icon di sebuah user interface. Gambar SVG ini disimpan dalam bentuk XML, ini berarti SVG ini bisa dicari, diindeks, ditulis dengan bahasa pemrograman, dan diedit dengan text editor. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Google Material Design mengatur tentang penggunaan image. Aturan terkait dengan Google Material Design ini bisa kalian akses di webnya di material.io. Google Material Design ini adalah desain sistem yang dikembangkan oleh Google agar interaksi user dengan perangkat Android khususnya itu bisa semakin intuitif. Kalau kita baca di webnya, ada 3 prinsip yang menjadi landasan dalam penerapan image. Yang pertama adalah informatif. Gambar itu harus mudah dipahami dan pesannya harus jelas. Yang kedua adalah delightful. Gambar harus menarik untuk dilihat dan sesuai dengan konteks. Yang ketiga adalah intentional. Jadi gambar yang diberikan memang ditujukan untuk menjelaskan sesuatu. Lebih lanjut, Google menjelaskan bahwa gambar ini boleh berupa gambar ilustrasi maupun foto. Gambar harus memiliki fokus atau objek yang jelas, memiliki ukuran yang cukup besar, sehingga kalau perlu di-crop itu masih banyak ruang. Kemudian, resolusinya juga harus diperhatikan, harus cukup agar gambarnya tidak pecah. Google juga mengharuskan kita memberikan caption atau alternatif teks agar nantinya gambar yang kita tampilkan itu bisa dibaca oleh screen reader bagi user yang memiliki keterbatasan penglihatan. Kemudian Google menjelaskan lebih lanjut apa saja tujuannya kenapa kita harus memasang sebuah gambar pada desain user interface. Yang pertama adalah untuk menceritakan suatu hal. Yang kedua adalah untuk menjelaskan langkah-langkah pada sebuah rangkaian proses. Dan yang ketiga, memperjelas suatu konten. Selanjutnya membandingkan dua hal, dan perbandingan tersebut dapat membantu user mengambil sebuah keputusan. Lalu, agar menyenangkan bagi user, dan yang terakhir membantu user memahami maksud dan konteks dari sebuah teks. Ada beberapa jenis gambar yang diatur pada Google Material Design. Yang pertama ada hero image. Jadi Google memiliki istilah hero image, yaitu gambar besar yang bertujuan untuk menarik perhatian dan menyediakan konteks terhadap suatu konten atau memperkuat sebuah brand. Hero image ini biasanya diletakkan di bagian atas layar. Yang kedua adalah thumbnail. Thumbnail di sini adalah gambar yang ukurannya lebih kecil yang biasanya berfungsi untuk mengarahkan ke sebuah informasi yang harus diakses lebih lanjut, atau menyediakan cuplikan konten yang akan muncul di layar yang lain, atau membantu navigasi. Thumbnail dapat muncul dalam berbagai bentuk, bisa persegi, bisa lingkaran, dan juga dapat disandingkan dengan elemen yang lain seperti teks atau tombol. Thumbnail juga dapat divariasikan ukurannya atau ditampilkan dalam bentuk card. Kemudian ada informational imagery. Informational imagery ini membantu pengguna dalam memahami konten. Namun, informational imagery ini tidaklah menjadi fokus utama gambar untuk dilihat oleh user.
Informational imagery ini ukurannya kecil dan bisa berupa icon, diagram, atau avatar yang mewakili sebuah entitas atau konten baik secara harfiah maupun konseptual. Sama seperti thumbnail, informational imagery ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, bisa persegi maupun lingkaran atau bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya ada diagram untuk memvisualisasikan data, khususnya angka. Dan yang terakhir ada icons yang dapat membantu pengguna untuk lebih memahami sebuah konten. Demikian materi tentang image pada pertemuan ini. Kita sudah membahas tentang fungsi utama dari image, beberapa contoh penerapan image yang baik dan kurang baik, apa saja tipe dan format gambar digital, serta bagaimana Google Material Design mengatur penerapan gambar dalam desain user interface. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.